Kalau ya. kasih julukan Jonathan cowok bingung. Alami ya, Yon. Gak acting ya? Dion Wiyoko, boleh kasih tepuk tangan dong untuk actingnya Dion Wiyoko, luar biasa banget. Dion, akhirnya di film yang panjang ini kita mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam ya tentang kenapa Jonathan ini pindah ke luar negeri, terus kenapa dia kayaknya hidupnya kok di kesunyian mulu ya, gitu. Kita bisa mendapatkan jawaban atau gambaran itu di film panjangnya. Tapi kalau lo sendiri Dion, yang memang sebelumnya juga sudah kenalan sama Jonathan dari dulu gitu, di film versi layar lebar ini, apa yang lo lihat dari sosok Jonathan? Wah, yang aku lihat sosok Jonathan saat ini memang jauh tumbuh dewasa sih memang. Jauh sangat berbeda dari karakternya sendiri, dari bagaimana dia menyelami dan juga menyelesaikan masalah yang meskipun masalahnya nggak kelar-kelar juga gitu. Yang selalu bingung dan akhirnya tinggal sendiri. Tapi bisa aku bilang memang Jonathan 2017 sama 2025 ini jauh sangat berbeda gitu, dan itu yang membuat aku rasanya mempunyai tantangan tersendiri dan juga sangat sulit ya. Waktu diberikan skrip pertama kali sama Yandi, membacanya aja kayak sekali belum beres kayak gimana sih Yan, gimana ya ini, kayak bingung deh gimana gimana sih Jo ini wah ya gitu-gitu tuh. Ternyata sampai preskon premier juga masih bingung. Iya sih bingung. Jadi ternyata memang itu bagian dari karakter yang mau dikasih lo dibikin bingung sama dia. Betul. Jadi ya sampai akhirnya memang diskusi itu cukup panjang sekali dan ya rasanya tuh banyak sekali tantangan-tantangan di emosi, rasa, terus juga adegannya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan rasanya tuh memang benar-benar waktu melihat hasil akhir filmnya itu rasanya kayak wow. Saya sendiri terkesima ya, kok nyampenya sampai sini ya. Perasaan kemarin mau ke Duku Atas tapi kok nyampe Tamrin ya ternyata. Maaf, nyampe Kroasia Pak. Oh, iya. Gitu rasanya ya. Jadi emang apa namanya, it's a mind blowing. Mohon maaf, jangan ekspektasinya jangan terlalu tinggi ke saya jawabannya ya. Menghiburkan. Jonathan ya, bingung aja. Tapi berarti experience itu banget sih, banget. Apalagi memang udah dilihat hasil akhirnya seperti itu dan rasanya yang kita rasakan itu ternyata wow, bukan bias, tapi kita pun juga sebagai aktornya pun sebagai pemainnya wah nyampe banget sih. Nyampe ya. Sejauh ini yang paling jauh ya. Lumayan. Sejauh ini yang paling jauh. Bener. Bisa dijadikan judul. Oke, tapi di sini juga Jonathan kelihatan dengan karya-karya fotografinya karakter ini. Nah, buat Dion sendiri, lu kayaknya dapat peran fotografer udah berapa kali ya Dion? Bener. Ya kan? Nggak sekali ini kan. Dari karya-karya yang dimunculkan gitu dan ceritanya itu adalah karyanya Jonathan. Yang mana yang paling berkesan ataupun juga punya makna khusus buat Dion secara pribadi? Wah, ini kayaknya pengalaman pertama juga gitu ya. Seumur-umur aku belum pernah sih bikin foto exhibition yang cukup banyak hasil-hasilnya ditampilkan gitu, dan ternyata Yandi bisa memberikan media istilahnya ya mungkin menyalurkan mimpi-mimpi saya gitu yang akhirnya bisa difilmkan seperti itu. Rasanya kayak wah, pas pertama kali lihat, nah mungkin tadi lihat ada adegan yang pameran foto ladak itu juga udah yang kayak wah ternyata pas medianya cukup besar tuh rasanya ada rasa yang berbeda gitu. Ditambah lagi yang foto-foto Arktik itu memang Dita Gambiro sih luar biasa ya. Gila ya. Tapi foto-fotonya Dion sih. Teman-teman itu semua di dalam film semua foto aslinya Dion. Wow, tepuk tangan dong Dion. Jadi kalau ada gambar polar bear itu nggak kita beli, itu kita pinjem sama dia. Dia beneran ke Arktik, dia beneran ke ladang. Iya, itu rasanya tuh wah, rasanya bangga banget dan thank you banget sama Yandi sama Mita yang keren. Rasanya tuh kayak saya bikin eksibisi tapi dengan cara yang berbeda. Pameran di film gitu. Rasanya tuh wah, pas lihat sendiri tuh kayak saya nongkrongin foto-foto saya kayak wow luar biasa. Ditambah lagi kolaborasi sama Dita Gambiro sebagai art director yang memberikan apa ya cara-cara yang lebih berbeda gitu.
istilahnya foto gunung es aja tapi dikasih layer-layer, dipotong-potong dan akhirnya kayak kita sebagai yang melihat pun juga bisa menikmatinya dengan cara yang berbeda dan rasanya tuh nyampe gitu. Jadinya sih wah keren banget sih ini kayak wah bangga banget. Oh, thank you Dion Wiyoko.